sebab Dia yang sudi Kau kandung. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bunda Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kita siapkan Mada Bakti nomor 443, 443. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya, 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 haleluya. Tak perlu kita maskan, haleluya, mau tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan berkuasa, haleluya, memberikan kemenangan, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Di dalam kisah para rasul yang akan kita renungkan pada hari ini, kita mendengarkan bagaimana para rasul dengan giat mulai mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Allah hendak menyelamatkan umat manusia tanpa pemilahan dan pemisahan karena perbedaan bangsa, suku, bahasa, dan tradisinya. Allah menghendaki keselamatan sebagai sesuatu yang sifatnya universal. Dan apa yang menjadi perdebatan para rasul dan juga jemaat pada awalnya adalah bagaimana orang-orang yang non-Yahudi juga dapat dimasukkan dalam umat Allah yang dibentuk oleh iman akan Yesus. Dan perdebatan tersebut menyangkut tentu masalah sunat yang menjadi simbol umat Allah yang terpilih. Dan seperti yang telah kita dengarkan juga dalam kisah para rasul pada hari-hari sebelumnya, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami seperti yang dirumuskan oleh para rasul hari ini, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Tentu ada hal-hal yang mendasar yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dan menjadi batu sandungan dalam kehidupan beriman. Dan bagi para rasul yang paling penting adalah hal-hal mendasar ini tetap dipegang juga oleh orang-orang bukan Yahudi ketika mereka memilih untuk menjadi Kristiani atau menjadi pengikut Kristus.
Dan kita bisa melihat di balik semua ini adalah cinta kasih pastoral dari para rasul sendiri yang lebih mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa daripada hanya sekedar mempertahankan aturan-aturan manusiawi saja yang sebenarnya bukan jaminan untuk menjadi orang yang diselamatkan. Maka mari kita juga belajar dalam kehidupan ini memiliki cinta kasih pastoral ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang berkarya dimanapun juga, dalam pelayanan kita, di tempat kita bekerja. Mari sekarang kita persiapkan hati kita untuk perayaan ini dan mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan, supaya kita layak dan pantas di hadapannya. Sebelumnya mari kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa dan bersyukur bersama dengan Pastor Rustin yang boleh berulang tahun pada hari ini. Kita mohonkan berkat Tuhan agar Pastor Rustin selalu boleh sehat-sehat. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami telah Kau satukan dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Lindungilah dan selamatkanlah kami dengan daya ilahi-Mu. Kami juga berdoa untuk Oma Ruth yang akan menjalani operasi pada hari ini. Kami mohon sentuhan belas kasih dan jamahan rahmat-Mu, agar Oma kami yang terkasih ini dapat pulih kembali kesehatannya seperti semula. Tolonglah Oma Ruth dan juga tim dokter yang akan memberikan penanganan terbaik untuknya. Dan kami percaya kuasa-Mu juga akan bekerja dalam diri hamba-Mu ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dan dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, dan yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya
karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, mari kita membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaranmu setinggi awan gemawan. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu meliputi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Aku menyebut kamu sahabat sabda Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan dari sebuah tim kerja atau teamwork atau kelompok manapun dalam pelayanan bukan pertama-tama ditentukan oleh kualitas manusiawi dari timnya. Dalam arti kita bisa mendapatkan anggota yang brilian, sangat kreatif, anggota-anggota yang punya kemampuan yang bisa kita andalkan. Sebab banyak juga tim memiliki anggota yang luar biasa terampil, mereka kreatif, mereka luar biasa, tapi akhirnya juga pecah, akhirnya juga berakhir begitu saja. Tanpa sebuah ikatan relasi yang lebih dalam, sebuah tim kehilangan jiwanya. Dan kalau kita belajar dari Yesus Kristus, dia membentuk timnya, para rasulnya, itu didasarkan bukan hanya pada kompetensi manusiawi saja. Pada zaman sekarang ini, dalam dunia pendidikan kita belajar mengenai banyak kompetensi. Dalam kurikulum K13 pun demikian. Kompetensinya apa? Aspek pengetahuannya apa? Dan seterusnya. Tetapi yang sering dilupakan adalah bagaimana orang membangun spiritnya, jiwanya yang menyatukan sebuah tim. Dan Yesus memberikan itu kepada para rasul. Yesus memberikan relasi, bukan seorang tuan dengan seorang hamba, tetapi sahabat. Yesus tidak menyebut lagi murid-muridnya sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dan ciri khas dari persahabatan adalah cinta kasih satu sama lain. Para murid diminta untuk saling mengasihi. Tanpa basis ini, kelompok manapun juga pasti akan runtuh. Kalau orang hanya bergulat dan bergumul dengan ambisi, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dan ini sering terjadi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia karya, orang bersaing, sifat individualis manusia itu muncul dengan luar biasa, egonya muncul. Di sanalah awal dari situasi yang tidak menyenangkan sama sekali. Nah, itu sebabnya dalam dunia kerja pun kadang-kadang orang bertanya, kenapa saya bekerja di sini? Gaji saya tinggi, tapi saya tidak bahagia. Tapi juga kita dapat menjumpai pengalaman banyak orang, meskipun mungkin gajinya tidak terlalu tinggi, tapi atmosfer dunia pekerjaannya menyenangkan, dia happy-happy saja bekerja di sana dan bisa bertahan lama. Kenapa? Karena dia diterima dan diperlakukan secara manusiawi, bahkan dengan penuh cinta kasih. Maka tentu pembelajaran bagi kita yang diberikan oleh Yesus pada hari ini, bagaimana kita membentuk sebenarnya kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang bekerja bersama kita, berkarya bersama kita, atau hidup bersama kita. Juga dalam keluarga, perintah ini menjadi sangat relevan. Kalau kita sebagai orang tua memperlakukan anak kita hanya seperti dalam tanda petik, seperti hamba yang mendengarkan apa yang kita inginkan dan harus melakukan apa yang kita inginkan tanpa sebuah relasi, artinya kosong sama sekali relasinya. Kita hanya memainkan otoritas kita. Percayalah bahwa cepat atau lambat relasi seperti ini akan muncul seperti gunung es. Dia akan nanti menunjukkan sifat dan sikap pemberontakan atau membenci kita atau sangat takut pada kita. Tetapi ketika kita sebagai orang tua, tentu kalau kita berhadapan dengan anak kecil, otoritas kita juga tentu harus ada. Tetapi yang dibarengi dengan relasi yang dalam, maka anak kita tersebut, keluarga kita akan terbentuk menjadi sebuah komunitas di mana cinta kasihlah yang mewarnai kehidupan kita bersama. Aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Semoga itu juga menjadi warna kehidupan kita bersama. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam keilahian Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan demi kehidupan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan kuduskanlah persembahan ini. Semoga berkat rahmat-Mu kami Kau satukan dengan persembahan sempurna Putra-Mu. Dan terimalah persembahan kami ini juga bersama dan ungkapan syukur kami untuk ulang tahun hamba-Mu ini, dan juga memohon berkat dan pertolongan-Mu untuk Omar Ruth yang akan menjalani operasi hari ini. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah hamba-Mu. Ya Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, khususnya hamba-Mu Pastor Rustin yang boleh berulang tahun pada hari ini, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Yohanes Emmanuel Lameri yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang amat setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Putra-Mu menghendaki agar kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia dengan penuh rasa syukur. Semoga kami yang telah mengambil bagian dalam kurbannya semakin berkobar dalam cinta kasih kepadamu dan sesama, sampai kami Kau satukan dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih pada Pastor Willem yang telah mendampingi saya pagi hari ini dan mengajak kita untuk berdoa bagi saya. Terima kasih untuk semua dukungan dan cinta kasih persaudaraan dalam karya bersama. Terutama saya belajar dari Pastor Willem itu banyak cinta kasih pastoralnya. Kalau saya ada 1-2 kasus di mana harus diselesaikan, pastor paroki ini merupakan pastor paroki yang sangat bijaksana, yang selalu membantu memberikan solusi yang terbaik bagi umat yang membutuhkan pertolongan. Juga terima kasih kepada segenap umat yang telah mendukung saya dengan satu dan berbagai macam cara. Tuhan memberkati Anda semua dan memberikan rahmat-Nya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan dan yang terbaik bagi Anda. Juga bagi mereka yang senantiasa setia untuk melayani, terutama seperti Sheila. Kalau saya misa, Sheila itu selalu siap untuk menjadi pelayan misa. Terima kasih banyak juga secara personal untuk Sheila. Dan mohon doanya supaya saya tetap sehat dan tetap dapat melayani seperti di hari-hari sebelumnya. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini, juga pelayanan dan pekerjaan kita, serta rencana kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 552. Ya Ratu surga sukalah, ya bersukalah, sudah lenyap sengsaramu. Haleluya. Doakan kami Bunda. Umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia.